Sobat Kay, meskipun anggota tubuh yang kita miliki ini sudah diciptakan dengan sangat sempurna, tapi terkadang ketika terkena benturan atau kecelakaan, bisa aja berpotensi terjadinya patah tulang. Kondisi ini tentu dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Yang jadi pertanyaannya, gimana cara perawatannya? Apakah bisa sembuh total? Sekalian kita pengen tahu kan, jenis-jenis patah tulang dan masih banyak lagi yang perlu kita kulik. Nah, kali ini di BTS Berbagi Tips Sehat, kita akan membahas pengobatan tradisional patah tulang. Apakah bisa sembuh seutuhnya? Di studio sudah hadir Dr. I. Gusti Bagus Indra Angganugraha Putra Juniantara, dokter spesialis bedah ortopedi Siloam Hospitals Jember. Atau yang lebih akrab lagi sekarang istilahnya adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dokter Angga. Selamat sore. Kabar baik dokter? Kabar baik. Baik banget ya, ini namanya panjang banget saya bilang tadi. Iya, betul. Muat nggak dulu ditulis di ijazah dok? Paling lama kalau nulis ijazah. Jadi paling lama kalau ujian itu paling lama nulis namanya. Oke, akhirnya durasi durasi ngerjain ini kemakan sama namanya ya. Oke dokter. Di BTS kita juga ditemenin sama personil BTS. Waduh, tapi bukan boybandnya ya. Soalnya kalau boyband itu kan cowok-cowok ya. Ini nggak mungkin tiba-tiba ada cewek jadi personil BTS. Ada Marketing Communication of Siloam Hospitals, Mbak Putri Galuh. Selamat sore. Selamat sore Mas Ihsan dan Sobat Kay. Iya, sehat-sehat ya Mbak Galuh ya? Alhamdulillah. Wih, sehat banget nih. Harus menjaga soalnya banyak kegiatan. Waduh, berarti banyak kegiatan otomatis banyak promo-promo juga dong di Siloam ya Mbak? Banyak dong. Banyak banget. Nanti kita ini bakal spill juga ya di BTS Berbagi Tips Sehat Sobat Kay. Nah, kita akan bahas langsung seputar patah hati. Sorry. Salah ding. Bukan patah hati Sobat Kay, ini adalah patah tulang ya. Nah, sebelumnya mungkin kita boleh tahu dulu definisi dari kondisi patah tulang ini dok. Oke, patah tulang itu artinya diskontinuitas dari tulang. Jadi kalau tulang itu dibayangkan sebagai suatu struktur, jadi rusaknya struktur tulang, gitu. Terputusnya struktur tulang. Oke. Kurang lebih seperti itu. Sambungan-sambungan ini ya dok ya, yang terputus ya. Oke. Tulangnya loh ya. Tulangnya. Oh bukan sambungannya. Kalau sambungannya itu dia sambungan antar tulang itu sendi namanya. Gitu. Jadi kalau patah tulang ya tulangnya. Tulangnya itu ya, misalkan satu tulang gini dia terputus. Waduh. Ada berapa jenis sih dok patah tulang itu? Oke, kalau patah tulang itu dilihat dari lukanya. Kalau dia ada lukanya, kita bisa bilang sebagai patah tulang terbuka atau open fracture. Kalau tertutup nggak ada lukanya, itu sebagai closed fracture. Terus kalau misalnya kita lihat dari ronsen, ada kan suka dilihat tuh nanti ada garis patahnya. Kalau garis patahnya komplit atau kena semua tulang putus gitu, itu namanya complete fracture atau patah tulang yang komplit atau yang hanya retak saja. Kalau kata orang ngomong hanya retak saja, itu incomplete fracture. Lalu kalau misalnya mau dilihat dari lokasi dekat sendi atau di tengah tulang, itu ada yang intraartikuler atau ekstraartikuler. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, patah tulang ini kalau yang kita tahu kan penyebabnya karena kejadian nih dok. Oke. Nah, apakah ada juga di luar kejadian yang secara alami tiba-tiba orang mengalami patah tulang itu dok? Jadi patah tulang pada prinsipnya adalah memang karena benturan ya. Nah sekarang benturannya bagaimana? Yang keras atau yang tidak keras atau yang biasa saja? Kalau yang keras kan sudah pasti dong, contoh kecelakaan ya sudah pastilah patah gitu. Kalau misalnya hanya benturan sedikit saja itu berarti ada kelainan pada tulangnya. Bisa karena kelainan metabolik seperti contohnya kalau pada usia tua atau osteoporosis. Gitu, ya itu. Lalu kalau misalnya pada anak-anak yang kekurangan vitamin D itu juga tulangnya keropos, itu dengan benturan sedikit aja bisa patah tulangnya. Berarti dari ini ya dok ya, bukan berarti hanya karena kondisi ini tadi kecelakaan ya, patah tulang itu bisa terjadi. Soalnya kan kita lihat ini Mbak Galuh ya, orang-orang udah tua ya, sering banget mereka mengalami yang namanya osteoporosis. Betul. Sehingga muncul iklan-iklan di TV itu biasanya produknya buat osteoporosis. Tapi kita kayak jangan sampai nanti tua nanti ya, biar nggak terkena osteoporosis. Tadi juga ada anak-anak kecil juga ya. Itu gimana tuh kondisinya dok? Ya, kalau anak kecil biasanya dia punya kelainan, ada yang kelainan genetik atau ada kelainan metabolik, ya, jadi ada gangguan istilahnya pemadatan tulangnya tidak sempurna gitu, osteogenesis imperfecta namanya. Ya, jadi dia kena benturan sedikit aja dia gampang patah. Gitu. Memang udah genetik dari lahir ya dok ya? Ya, bisa seperti itu. Nah itu dia Sobat Kay, jenis-jenis patah tulang yang perlu kita ketahui. Dan nanti kita juga bakal tahu gimana pertolongan pertama untuk kondisi patah tulang, pengobatan-pengobatannya. Tapi sebelumnya,
bisakah dok kita mengidentifikasi gejala patah tulang? Tiba-tiba mungkin kayak ada sakit-sakit, mungkin kita udah harus ngeri nih jangan-jangan ini patah tulang gitu. Oke. Ya, mungkin bisa dilihat dari keluhannya dulu ya. Keluhannya kalau patah tulang sudah hampir pasti nyeri. Ya, nyeri. Terus kita bisa lihat ada bengkak atau tidak. Gitu. Lalu ada perubahan bentuk dari tangan atau kaki kita, ada yang mungkin ada yang memendek, ada yang bengkok, ya. Lalu juga bisa adanya gerakan palsu, artinya gerakan yang bukan seharusnya ada di sana. Contohnya, ini gerakan pergelangan kan bisa gerak harusnya, terus tiba-tiba kok di sini ada gerakan juga. Nah itu berarti kita harus curiga, oh ini patah. Oh gitu. Beda sama kalau kita akrobat ya. Nah beda lagi. Gitu. Iya itu dia. Jadi nyeri kemudian dari bentuk ya? Iya, perubahan bentuk. Oke, perubahan bentuk sama gerakan palsu gerakan itu palsu tadi. Atau bengkak juga. Dengan bengkak tuh kita tahu, oh ini kemungkinan ada patahnya. Baik, kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan dok? Oke, yang pertama adalah kita harus menstabilkan ya, atau kita bisa bilang imobilisasi. Jadi misalnya kalau patah di tangan, kita yang simple aja, kita pasang spalek atau pasang bidai lah namanya. Jadi mungkin ada papan gitu, ditaruh aja di bawahnya gini. Ya, kalau misalnya di kaki juga sama seperti itu, ditaruh lalu dibalut dengan kain dulu ya, lalu segera bawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Ya, kadang-kadang kan memang orang nggak tahu ya, mungkin asal mereka melakukan imobilisasi tadi itu ya, daripada nanti bisa merubah struktur ya dok ya, maka langsung aja Anda ke layanan kesehatan Sobat K. Di mana lagi kalau bukan di mana Mbak Galuh? Iya dong. Tapi juga hati-hati sih juga kan tulang kan rawan juga ya dokter, apalagi kecelakaan yang mengakibatkan tulang itu akhirnya itu kayak rusak gitu. Biasanya kita aduh nanti aja wes, paling nanti juga sembuh, atau biasanya dibawa ke tukang pijet aja. Akhirnya kan ada pengobatan tradisional yang akhirnya malah merusak tulangnya kita gitu. Oke, iya sih. Ada banyak orang-orang yang kadang berpendapat tuh dok, ketika mereka udah mengalami gejala-gejala seperti ini, udah dibiarin aja. Nah, kayak gitu sebenarnya dibenarkan atau enggak nih? Oke, misalnya jadi mungkin lebih cocoknya apakah obatan tradisional itu bisa dilakukan atau tidak gitu kan ya. Jadi patah tulang itu ada yang simple, ada yang kompleks ya. Jadi kalau misalnya istilahnya hanya retak saja, tulang itu pada prinsipnya kalau dia masih bertemu ya dan dia diam, dia akan nyambung gitu. Cuman nanti nyambungnya benar atau enggak posisinya gitu. Jadi makanya kita butuh ronsen untuk lihat posisi benar apa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada patah terus tidak didiagnosis dulu secara medis, jadi langsung dibawa ke tukang pijat gitu ya. Kita nggak tahu apakah dipijat atau ditarik atau gimana. Bisa terjadi satu tidak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena misalnya patah seperti ini, dia tidak ketemu, dia tidak nempel, itu tulang nggak akan nyambung. Kalau ada gap seperti ini dia akan nyambung, gitu. Atau patah terus dia nempel tapi posisinya tidak bagus, dia nyambung tapi bentuknya berubah, entah itu bengkok, entah itu memendek, seperti itu. Dan yang lebih bahaya lagi yang harus diingat adalah kalau patah tulang dipijitnya terlalu keras atau entah itu ditarik terlalu keras. Tulang di dalam tubuh itu tidak hanya ada tulang kan, ada yang namanya pembuluh darah, ada namanya saraf. Nah itu bisa cedera juga. Gitu. Yang paling parah misalnya ada patah terus dia nyenggol sarafnya, pembuluh darahnya putus, jaringan yang di ujung dari pembuluh darah itu kan nggak dapat makanan, itu bisa mati, dia menghitam, jadinya harus amputasi. Kalau saraf kena itu juga jadinya lumpuh. Gitu. Jadi kan sangat-sangat disayangkan sekali yang seharusnya itu tidak terjadi ya. Malah terjadi karena ketidaktahuan. Ya, karena orang-orang itu entah mereka sudah mengetahui atau tidak ya dok ya kadang ya, dan juga dari mulut ke mulut yang biasanya. Tapi kalau misalkan patah tulang atau ke seleo dikit, silakan ke sini, silakan ke sana gitu ya. Nanti bisa tuh dilurusin lagi. Ini yang sebaiknya kita perlu mempertimbangkan ulang lah Sobat K. Apakah memang udah sesuai standar, karena itu ada standar-standarnya ya dok ya, agar tulang itu bisa nyambung lagi. Tadi yang ngeri itu adalah tulang yang bisa, apa itu istilahnya, dia nggak nyambung tapi agak bengkok gitu ya dok? Betul. Dan itu apakah menyebabkan struktur tubuh nanti juga berpengaruh dok? Iya pasti, contohnya aja ya, patah tulang paha, patah tulang paha dia patah seperti ini, terus dia akan memendek seperti ini, mendek, dia nempel nih tulangnya, nyambung, cuman kakinya jadi memendek. Nah kalau memendek apa yang terjadi?
otot-otot sekitarnya juga kan akan ikut memendek gitu. Jadi kalau jalan dia akan pincang biasanya. Iya, ini yang kadang-kadang kita lihat ya Mbak Galuh ya, ketika orang yang awalnya mengalami patah tulang tapi setelah melakukan pengobatan kok tingginya jadi berubah juga. Nah, betul. Panjang kakinya berubah, jalannya jadi agak beda juga ya. Bahkan itu juga bisa terjadi di tangan. Di tangan juga bisa. Iya, baik. Nih Sobat Kay, jadi kalau misalkan Anda mungkin mengalami kondisi-kondisi seperti patah tulang, sangat dianjurkan untuk langsung datang ke rumah sakit ya dok. Sangat dianjurkan untuk didiagnosis terlebih dahulu. Oke. Ya kalau emang syukur-syukur tidak ada patah tulang ya itu terserah mau dipijit mau diapakan sih kita nggak ada masalah. Cuma kalau ada yang patah takutnya salah penanganan yang harusnya bisa tidak dioperasi hanya pasang gips saja malah jadi bengkok harus dioperasi jadinya. Oke. Justru malah nanti keluar biaya lagi. Betul. Tambah banyak lagi. Oke, Sobat Kay. Nanti kita akan bahas lagi seputar patah tulang ya. Anda bisa ikuti terus BTS berbagi tips sehat. 102,9 FM KI Radio Sound of Knowledge. Kita masih ngobrolin seputar pengobatan tradisional patah tulang. Apakah bisa sembuh seutuhnya kira-kira Sobat KI? Pembahasan kita juga seputar patah tulang hari ini dalam BTS berbagi tips sehat bersama dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Siloam Hospitals Jember. Ada Dr. I Gusti Bagus Indra Angga Nugraha Putra Juniantara atau Dr. Angga. Kalau kita singkat enaknya gimana nih dok namanya? Dr. Angga. Oh Dr. Angga atau mungkin Dr. IGBI Angga gitu ya. Biasanya sih kita singkat di rumah sakit IGBI Angga Nugraha. Oh iya benar ya. Akhirnya biar nggak ini juga ya panjang-panjang. Panggilnya Dr. Angga. Baiklah. Nah sebelum kita ngobrolin lagi seputar patah tulang, tentunya Sobat Kay dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sangat penting untuk melakukan pemeriksaan medical check up ya, pemeriksaan layanan kesehatan. Apakah saat ini kita benar-benar dalam kondisi yang sehat atau mungkin khawatirnya terjadi masalah-masalah yang sebenarnya nggak ada ya Mbak Galuh ya. Kadang-kadang masalah itu mungkin ada dalam diri, tapi kita yang nggak pengen mengungkapkannya. Mendem aja. Tubuh juga seperti itu bisa jadi ya Mbak Galuh ya? Bisa Mas, apalagi kan kita biasanya pola makan jajanannya kan banyak kan, bervariasi, tapi kita kurang peduli juga sama kesehatan kita sendiri gitu. Nah kebetulan di Siloam sendiri sekarang sudah bisa melakukan medical check up di aplikasi My Siloam. Jadi buat teman-teman yang sudah punya aplikasi My Siloam itu bisa diupdate lagi aplikasinya di Play Store maupun App Store. Terus juga di aplikasi itu bisa check in secara langsung ke dokternya. Kalau medical check up-nya ini kita bahas medical check up-nya dulu. Ya, boleh. Itu free untuk administrasinya. Jadi kan kalau biasanya kalau medical check up secara langsung itu ada fee administrasinya, adminnya. Kalau dari aplikasi My Siloam itu enggak ada. Jadi langsung. Iya, gampang banget lagi tinggal download aja kan ya di Play Store atau App Store Anda Sobat Kay, My Siloam ya. My Siloam di situ nanti Sobat Kay bisa mendapatkan akses untuk medical check up ya, bebas administrasi tadi dan kita juga bisa dapat fitur-fitur lain nih Mbak di situ ya. Iya. Salah satunya bisa check in ke Dokter Angga. Bisa lihat jadwal prakteknya Dokter Angga di situ juga bisa, terus check in secara self check in juga bisa. Jadi kalau self check in ini Sobat K cuma tinggal nunjukin aja ke bagian front office-nya kami kalau sudah reservasi gitu atau sudah di check in langsung gitu. Jadi nggak perlu nunggu ambil nomor antrian lagi, langsung bisa ke dokternya. Oke. Gitu. Kalau kita ngomongin soal patah tulang, Mbak, ini kan pasti orang-orang juga bertanya-tanya nih pengobatannya untuk biayanya bisa nggak mereka menggunakan provider insurance? Bisa, kita sudah bekerja sama dengan berbagai asuransi kesehatan. Salah satunya juga kita sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau asuransi swasta sudah, salah satu kalau yang pemerintah sama BPJS Kesehatan itu. Dan kebetulan Dokter Angga sendiri juga melayani untuk ini ya dokter peserta BPJS Kesehatan gitu. Dan ini nggak usah takut ya Sobat K, buat Anda yang punya BPJS Kesehatan nanti bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal di Siloam Hospitals.
Baiklah, nanti bakal ada lagi info-info lain ya Mbak Galuh ya. Ada, tapi nanti aja. Nanti aja dulu, disimpan dulu ya. Kita lanjut lagi nih ngobrolin soal patah tulang. Untuk pengobatan secara medis biasanya tahapannya apa aja nih dok? Oke, kalau pengobatan patah tulang secara medis itu bisa mungkin secara garis besar dibagi dua ya. Operatif atau yang non operatif. Non operatif itu contohnya bisa dengan obat-obatan, ya, dan juga bisa tindakan yang tidak membuat luka atau tanpa operasi, contohnya pemasangan gips misalnya, gitu. Kalau operasi ya berarti kita membuat luka, ya kita melihat langsung di mana patahnya, kita perbaiki posisinya, kita biasanya kita menggunakan implan atau pen kata masyarakat, itu untuk menahan posisinya supaya tidak kembali deformitas atau bengkok kembali, ditahan di sana dalam jangka waktu tertentu. Oke, itu untuk yang operatif. Kalau yang non operatif? Non operatif kita bisa dengan menggunakan gips, ya gips misalnya di tangan ada patah di pergelangan tangan, itu bisa pakai gips, bisa panjangnya dari tangan dari jari sampai ke dekat siku. Ini semua ditentukan dari jenis patah tulangnya ya, dok, betul, ya? Dari patah tulangnya apakah ini layak itu diterapi dengan non operatif, ataukah dia harus operatif. Biasanya kalau yang sudah parah atau tidak bisa ditangani dengan non operatif ya memang kita tawarkan pasiennya operatif. Tapi yang perlu diingat adalah tidak semua patah tulang itu harus dioperasi. Tidak semua ya. Kadang-kadang kita udah takut duluan nih. Kalau mengalami patah tulang berarti harus dioperasi. Padahal tergantung ya dok ya. Tergantung dari keparahannya, dari bentuk patahnya bagaimana gitu. Nanti kan kita akan diskusi dengan pasiennya setelah ada ronsennya, ada X-ray-nya biasanya. Kalau dari pasien berkah juga kah dok? Misalkan harusnya mereka ini mendapat layanan operatif. Tadi pasien nggak mau melakukan ya? Gitu. Nggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya keputusan itu ada di pasien karena pasien yang memiliki tubuhnya kan. Jadi kita sebagai dokter kita hanya menjelaskan diagnosis seperti ini, yang terbaik seperti ini, pilihan alternatifnya ada yang seperti ini. Jadi kalau misalnya memang harusnya operasi tapi pasien mungkin masih takut atau tidak siap, ya kita bisa tawarkan alternatifnya. Misalnya ya tadi pemasangan gips itu ya nggak apa-apa. Baik. Setelah operasi biasanya pemulihannya berapa lama nih dok? Nah, memang harusnya sih bervariatif ya. Cuman kalau kita buat rata-rata saja, misalnya operasi hari ini mungkin pemulihan di rawat inapnya mungkin 1-2 hari, kemudian bisa pulang. Penyembuhan lukanya kurang lebih 1-2 minggu gitu. Nah, nanti tergantung mulai belajar untuk ya misalnya contohnya patah tulang di kaki ya, di betis atau di paha itu nanti tergantung dari hasil operasinya dan juga jenis patahnya, apakah di minggu keberapa dia boleh mulai menginjak gitu biasanya. Biasanya sih minggu ke-6 itu baru boleh menginjak gitu. Kalau setiap rentang usia antara anak-anak, remaja dan dewasa, ini apakah sama-sama bervariatif? Ada yang mungkin anak-anak tuh lebih cepat dibanding orang tua mungkin dok? Iya, jadi kembali ke prinsip tadi ya memang timetable atau penyembuhan patah tulang itu memang dia bervariasi tergantung dari usia. Keparahannya ya. Jadi kalau misalnya kita ambil kasarnya aja, contoh pada orang dewasa misalnya di tangan patahnya itu kurang lebih 6-8 minggu ya gitu. Dan akan lebih lama 2 kalinya itu kalau di kaki patahnya. Kalau di anak-anak akan lebih cepat setengahnya gitu. Iya, berarti anak-anak dia lebih cepat sembuhnya. Oke. Cuman kita nggak bisa jadi anak-anak terus ya Mbak ya. Masalahnya itu dia. Nah, orang dewasa berarti bisa lebih dari itu, Dok. Iya, orang dewasa dia kurang lebih kalau misalnya di tangan tuh 6-8 minggu ya. Gitu. Kalau di kaki ya mungkin bisa 12 minggu, 12 minggu. sampai 18 minggu. Itu rata-ratanya saja. Kalau anak-anak setengahnya dari itu. Ada keluhan parah nggak, Dok, yang selama ini dialami pasien-pasiennya selama ini pada saat mengalami patah tulang itu, Dok, biasanya yang paling parah selama ini menurut dokter? Apanya? Maksudnya parahnya? Dari pasien-pasien yang dokter tangani selama ini patah tulangnya itu. Yang parahnya, yang paling parah tadi misalnya dia benturannya terlalu berat, ada cedera pembuluh darah. Nah itu kan kita tidak sudah pembuluh darah tidak bisa diperbaiki lagi, ototnya sudah robek semua ya. Ambil kasus paling ekstrim adalah misalnya dia terlindas gitu kan, itu kan crash injury, jadi ya remuk lah semua gitu. Nah itu ya sudah nggak ada jalan lain kalau emang sudah dites di ujung kakinya dia
tidak ada aliran darah ke sana, ya kita tawarkan opsi untuk amputasi biasanya. Seperti itu. Biasanya yang ketabrak terlindas sama truk itu biasanya itu gitu. Kecelakaan susah. Ini ya. Iya, kecelakaan biasanya. Oke. Kalau untuk pasien-pasien yang mereka cedera olahraga, patah tulang karena olahraga, ini dia bisa lebih mudah penanganannya atau gimana, Dok? Enggak sih, sama aja. Sama aja ya? Sama aja maksudnya. Ya tergantung dari tipe juga ya. Karena kan kita juga tahu nih case-case-nya ya Mbak ya. Kadang atlet sepak bola itu ya, atau atlet basket mereka yang mungkin mengalami patah tulang. Jadi kembali ke kondisinya lagi. Ya Dok ya. Baiklah. Itu dia Sobat K, mekanisme ya untuk pengobatan secara medis. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke tradisional. Karena ini kan yang juga biasanya menjadi acuannya orang-orang ya. Ketika ada pengobatan tradisional yang mereka lebih akrab, bisa sembuh total nggak sih sebenarnya? Kembali ke prinsip lagi, jadi kalau dia simpel patah hanya retak saja ya mau dipasang gips, cuma dielus-elus dikasih baluran apa gitu, dibiarkan ya pasti sembuh gitu ya. Kecuali kalau yang patahnya dia sampai merubah bentuk bengkok gitu, ya kalau hanya ditarik-tarik aja kayaknya tidak optimal. Jadinya kasusnya jadinya komplikasinya ya tadi yang saya bilang itu tidak nyambung, non union, atau dia nyambung tapi bengkok, malunion namanya gitu. Ada keluhan mungkin nggak dari pasien yang awalnya mereka melakukan pengobatan secara tradisional, setelah itu beralih ke medis nih, Dok? Banyak ya. Kalau di area Jember nih mungkin hampir lebih dari setengah. Pasti mereka mengunjungi pijet terlebih dahulu. 1-2 minggu sampai 1 bulan tidak ada perbaikan, baru dia mencari mereka datang pengobatan secara medis gitu. Padahal kalau kita lihat dari kasus pengobatan patah tulang ini, yang pertama harus kita lakukan adalah secara medis tetap ya, Dok? Iya, tetap sih. Yang penting adalah diagnosis terlebih dahulu. Ya, diagnosis ini patah atau bukan. Kalau bukan ya silakan bisa pulang dengan dikasih obat minum saja. Mau dipijit mau diapa ya terserah. Kalau dia patah tulang kita lihat lagi keparahannya, jenisnya bagaimana, apakah harus operasi atau bisa gips saja gitu. Sekarang gitu kan layanan kesehatan kita kadang bisa melalui telekonsultasi ya, Dok ya. Untuk case patah tulang ini bisa nggak hanya lewat telekonsultasi dulu? Susah ya. Susah. Ya kan kalau patah tulang ya, kalau misal kasusnya baru jatuh patah tulang kan harus ke UGD. Di UGD juga harus ya di ronsen, di X-ray gitu. Kita nggak bisa memerintahkan itu dari HP. Kan. Iya. Gitu. Tetap ya kita harus langsung ya, pasien harus langsung, meskipun kadang patah tulangnya mungkin secara ringan itu tadi, Dok. Itu juga tetap mereka harus langsung datang ke layanan kesehatan atau ke rumah sakit. Jangan lupa Sobat K, kalau misalkan Anda yang punya smartphone ya, sekarang jangan cuma diinstal aplikasi-aplikasi yang mungkin ya kita akrab sosial media untuk menjaga-jaga kalau misalkan terjadi resiko, nggak ada yang tahu kan ya, Dok ya, Mbak Galuh ya, resiko kesehatan, maka wajib untuk punya aplikasi My Siloam. Dengan aplikasi My Siloam bakal lebih mudah lagi mau reservasi tadi, kemudian cek jadwal. Nah, itu dia. Cek jadwal dokter bisa dilakukan melalui aplikasi My Siloam yang tersedia di Play Store dan App Store Anda. Anda masih mengikuti BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini saya ditemani oleh Dr. Igusti Bagus Indra Angganugraha Putra Juniantara, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Siloam Hospitals Jember, dan Mbak Galuh Putri atau Putri Galuh sebenarnya? Putri Ayu Galuh, selaku Marketing Communication of Siloam Hospitals. Banyak banget yang suka nanya-nanya ini Mbak Galuh. Biasanya kalau di Instagram kita itu masih ada nggak layanan untuk senam hamil yang gratis? Kan orang-orang itu selain suka yang gratis ya, sekarang juga kayaknya Indonesia ini beda ya sama negara Jepang, yang negara Jepang krisis bayi. Kalau di Indonesia kayak lumayan masih banyak nih. Surplus masih. Iya, masih surplus aja. Ada nggak masih layanannya itu? Ada nggak ya? Ada dong. Kebetulan untuk senam hamilnya minggu ini itu ada di hari Sabtu itu jam 10. Kebetulan juga gratis, bisa reservasi di nomor CS kami itu di nomor 0812 4913 9353. Oke, boleh diulang nih Mbak Galuh? 0812 4913 9353. Baik. Nah, untuk senam hamil ini diperuntukkan untuk biasanya usia kehamilan berapa sampai berapa nih, Mbak? Biasanya untuk trimester 1 sampai trimester 3 gitu. Nah, kebetulan untuk besok itu untuk trimester 2.
Untuk trimester 2. Iya. Oh, jadi ditentukan ya, nggak mesti semuanya bisa datang ya, Mbak Galuh Iya, ya? soalnya kan dari instruktur profesional kita ya. Wih, mantep. Mbak Galuh ya mungkin ya? Oh iya, Oh, dari enggak. bidangnya silam sendiri yang sudah terverifikasi ini itu Menentukannya. jadi itu untuk senam-senamnya itu dibedakan untuk trimester 1, trimester 2, trimester 3. Jadi kita tidak menyamakan semuanya dalam pelatihan itu. Oke, berarti jadi digabung jadi satu biar selesai gitu enggak juga. Jadi kita harus Ngikutin menyesuaikan ya. usia kehamilannya. Baik. Gitu. Jadi silakan Sobat K, Anda bisa reservasi langsung untuk senam hamilnya di 081 249 13 93 53. Selain senam hamil, kita balik lagi nih ngobrolin soal patah tulang, Sobat K. Patah tulang ini termasuk dalam kondisi emergency ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, emergency di bulan Februari kemarin kan kita sempat bahas tuh ya Mbak Galuh ya untuk layanan emergency. Mungkin boleh dong kita ini lagi infokan lagi soal layanan emergency Siloam Hospitals nih. Boleh. Ya. Kebetulan juga kakak saya dulu pernah patah tulang karena kecelakaan. Itu akhirnya banyak yang nyaranin untuk ke tradisional. Tapi karena mama saya juga takut. Oh, takutnya sama yang tradisional Iya. untungnya ya, bukan takut sama yang medis. Iya, akhirnya sama mama saya itu dibawa ke ke IGD buat ditangani sama dokter spesialisnya langsung. Nah, kalau di Siloam sendiri untuk nomor emergensinya itu di 0331 286 1911. Oke, sekali lagi 0331 286 1911 ya. Atau tadi kalau misalkan nih kita di luar Jember, kadang-kadang kan orang di luar kota ya, yang penting ada Siloam Hospitals, itu ke mana ngubunginya? Kalau untuk nomor nasionalnya kita itu di 1500 911. Baik, itu sih ya Sobat K ya. Kalau misalkan Anda di luar Jember, Anda bisa menggunakan layanan 1500 911. Untuk di Jember sendiri layanan emergency di 0331 286 1911. Oke, kita kembali ngobrolin soal patah tulang. Ada beberapa yang tadi udah kita ketahui ya mengenai pengobatannya secara medis, kemudian secara tradisional juga, yang kalau tadi sampai kalau di Dokter Angga itu hampir separuhnya di Jember banyak banget ya Dok ya? Hampir separuhnya. Yang mengalami. Tapi kalau dari case-nya yang tadi saudaranya Dok, kakaknya Mbak Galuh itu waktu itu langsung ke rumah sakit ya Mbak ya? Langsung dibawa ke rumah sakit. Soalnya kalau nggak dibawa ke rumah sakit takutnya kan kenapa-napa kan. Dan kakak saya juga nggak sadar, udah nggak sadar waktu juga itu. sih. Nah, berarti patah tulang ada kondisi yang sampai nggak sadar gitu ya Dok ya? Iya, jadi kan namanya benturan kan kita tidak hanya pada tangan atau kaki saja, bisa juga di kepala, di leher. Ya, itu juga nanti kalau bisa di kepala biasanya dia bisa pingsan. Nah itu juga harus penanganan lebih lanjut. Apakah nanti perlu di CT scan kepalanya, lihat ada perdarahan atau tidak? Itu kan harus secara komprehensif dan hanya bisa di UGD. Nah, tadi kan kita kembali lagi ke yang layanan operatif sama non operatif tuh. Ada nggak Dok sebenarnya kondisi yang dia benar-benar biasanya tidak boleh menggunakan layanan operatif tadi? Yang secara umum mungkin selama ini terjadi. Yang tidak boleh operatif ya? Yang secara umum dokter. Kejadian-kejadian ya. Kalau tidak boleh operatif sih jarang ya. Jarang jadi, ya. Karena kita menentukan ini harus operasi itu karena indikasinya patahnya, jenis patahnya memang harus operasi gitu. Mungkin ada dari struktur-struktur tulang tertentu yang dia tuh tidak boleh dilakukan operatif tuh Dok. Tidak ada. Tidak ada ya. Biasanya kalau itu tuh biasanya mungkin kalau kasus-kasus yang terminal, misalnya pada kasus tumor, misalnya pada kasus tumor yang dari organ lain menyebar ke tulang, dia patah, ya mungkin sudah yang stadium 4 tumornya. Nah, itu kita yang harusnya ini harusnya operasi, tapi karena dia sudah terminal stage 4 ya, jadi mungkin kita lebih ke paliatif kita, jadi lebih membuat nyaman saja. Karena kalau kita lakukan operasi ada risiko perdarahan, itu malah membahayakan kondisi pasien. Tindakan paliatif ya yang dilakukan ya, termasuk kayak misalkan orang-orang yang menopause gitu Dok. Kalau menopause dia lebih ke namanya menopause kan berarti terjadi osteoporosis. Osteoporosis ya ampun, ngapa saya bilangnya menopause ya? Iya. Osteoporosis itu pengeroposan tulang. Jadi tulang yang seharusnya padat dia sudah mulai mengeropos, dan kalau keropos riskan terhadap benturan menjadi patah gitu.
gampang patah istilahnya seperti itu, rapuh dia. Kalau yang seperti itu nggak operatif ya dok ya layanan? Tergantung juga. Tergantung juga. Kalau dia patahnya simple bisa dengan gips saja. Kalau dia sudah deformitas, artinya perubahan bentuknya parah, bengkok sekali ya. Di non operatif biasanya susah dikembalikan bentuknya daripada tangannya bengkok, ya kita operasi aja. Oke. Dan untuk ini kan biasanya terjadi pada lansia-lansia memang ya osteoporosis ya. Nah itu juga kadang-kadang masyarakat juga takut operasi karena sudah tua. Padahal yang namanya orang tua, misalnya contoh ya kasus pada patah tulang panggul biasanya sering pada orang tua. Panggul dia, ya biasanya. Panggul ya. Jadi dia ke kamar mandi kepleset jatuh itu patah di sininya. Takut dia ke rumah sakit karena dioperasi. Jadinya tiduran terus, bed rest. Nah, sedangkan prinsipnya ortopedi adalah life is movement. Jadi hidup tuh harus bergerak. Wow. Kalau tidak bergerak, jadi bisa di tiduran terus. Itu penyakit banyak yang datang. Gitu. Bisa dari pneumonia, terus bisa nanti dekubitus atau luka pada bagian bokong karena lama tidur kan panas tuh biasanya. Itu juga bisa, dan infeksi-infeksi yang lain, ISK atau saluran kemih juga bisa muncul kalau kita diem saja gitu. Dan kalau kita diem saja tidak banyak bergerak, semakin keropos tulangnya. Semakin keropos tulangnya ya. Berarti hati-hati buat mager-mager mager-mager juga akhirnya pengaruh ya. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk ini dok, orang-orang yang selama ini percayanya tulang atau patah tulang ini mereka bisa sembuh dengan sendirinya sehingga mengabaikan pengobatan. Komplikasi apa yang bisa terjadi nanti? Komplikasinya sudah saya jelaskan dari awal, jadi bisa tidak nyambung karena tulangnya yang patah itu tidak ketemu. Bisa nyambung tapi bentuknya berubah, ya malunion namanya bengkok atau memendek, dan juga yang paling jelek adalah kematian tangan atau ujung kaki karena rusaknya pembuluh darah karena penanganan yang salah. Gitu. Mungkin juga bisa lumpuh karena ada cedera. Ya, lumpuh juga bisa misalnya pada cedera di tulang belakang, gitu, sarafnya kena, tidak tangani dengan baik, dia bisa lumpuh jadi. Kalau sudah terlanjur terjadi hal seperti itu, masih bisa nggak dilakukan penanganan dok? Tergantung case-nya juga ya. Tergantung sampai yang lumpuh nih misalnya nih. Kalau misalnya lumpuh, nanti kan kita ada pemeriksaan. Misalnya kita ambil contoh pada kasus-kasus tulang belakang gitu misalnya. Nanti kita ada pemeriksaan lagi ya untuk cek saraf itu udah ada MRI namanya MRI, dicek lagi ya. Dan juga misalnya masih bisa ditangani, kita akan tangani dengan pemasangan dengan operasi biasanya. Kalau misalnya pasien nggak mau operasi, ya itu yang agak susah tuh, mungkin kita fisioterapi saja jadinya nanti. Pokoknya yang penting gimana caranya agar pasien bisa lebih baik ya kondisinya ya dok ya. Kualitas hidupnya yang kita kejar. Kualitas hidupnya ya. Tapi kadang balik lagi ke pasien ya dok. Ada yang mereka mau mendapatkan operatif ya. Ada juga yang sebenarnya sudah mereka harusnya mendapatkan layanan itu tapi nggak berani untuk melakukannya. Jadi menyesuaikanlah Sobat K ya, apapun hasil diagnosanya ya dok ya, diagnosa dari dokter, maka kita bisa mengikutinya karena kan untuk meningkatkan kualitas hidup itu sendiri. Kalau ngomongin soal patah tulang, pernah tahu lagi mungkin ya Mbak Galuh ya, biasanya kan orang-orang yang selain kecelakaan ya, mereka olahraga, bahkan ada orang lagi diem-diem aja, tiba-tiba keseleo dikit, nah itu bisa juga kadang ya menyebabkan kayak gitu ya. Bisa. itu bukan patah, jadi biasanya dislokasi. Dislokasi. Itu enggak sih rasanya? Kayak kram gitu. Kayak kram. Kalau kram lebih ke otot ya. Iya. Dislokasi kalau itu ya. Dislokasi biasa biasanya sendi bahu itu yang sering, atau sendi tempurung lutut itu biasanya. Itu dipengaruhi biasanya dulu mungkin pernah jatuh atau dia ada kondisi khusus, dia lebih fleksibel biasanya. Itu biasanya pada perempuan sih. Pada perempuan yang fleksibel dia badannya, itu kadang-kadang bisa dislokasi sendiri. Tapi biasanya ada pencetusnya dulu biasanya gitu. Pernah jatuh atau pernah benturan dulunya. Sehingga kalau misalkan orang yang misalkan udah sembuh dari patah tulang, bisa nggak suatu ketika tiba-tiba terjadi lagi gitu? Patah tulang maksudnya mungkin gini ya, kekuatannya mungkin kekuatannya itu dia biasanya kalau secara teori dalam 1 tahun dia akan kembali 100% normal seperti sebelum patah kalau ditangani dengan baik. Gitu. Kalau sebelum setahun dia biasanya ya sekitar 70-80% dia kekuatannya, strength-nya itu. Gitu. Ada juga orang yang kadang suka bilang gini dok, pernah patah tulang sudah sembuh, suatu ketika dia tuh yang patahan tadi tuh bisa patah lagi gitu dok. Nah itu dia, itu biasanya karena dia kualitasnya tidak
bukan kualitasnya. Satu, kualitas tulangnya mungkin kurang bagus, asupan gizinya juga kurang bagus mungkin. Lalu kalau misalnya dia ke tradisional, dia patahnya tidak nyambungnya nggak bagus, jadi masih ada gap, terus dia sudah mulai dibuat jalan gitu, jadi benturan sedikit aja dia bisa patah lagi. Gitu. Mungkin cara-cara kita mencegah supaya terhindar dari patah tulang nih saat beraktivitas, Dok? Jangan jatuh. Atau dari Harus berhati-hati. Iya, namanya patah tulang pasti karena benturan ya. Betul, jadi ya hindarilah benturan itu. Atau kalau tidak, kita bisa ada istilah nabung tulang sebenarnya. Ada istilah nabung tulang. Jadi manusia itu dari lahir sampai usia umur ya mid-30 atau 30-an tahun tuh dia ada istilahnya tulang itu akan lebih banyak dia ininya apa istilahnya ya, nabungnya gitu. Jadi tulang itu sebenarnya dari lahir sampai kita mati itu ada yang naruh kalsium lalu diserap lagi dari tulang. Konsumsi ininya ya otomatis ya makanannya. Nah, jadi tulang itu dia sepanjang kita hidup itu dia ada pertumbuhannya. Naruh tulang, ada yang diserap lagi. Nah, semakin tua akan lebih banyak penyerapan tulang di tulang kita tuh semakin diserap, makanya itu yang dibilang jadinya osteoporosis gitu. Nah, jadi nabung tulang itu dari saat kecil sampai ya umur 30 itu usahakan asupan gizi yang bagus ya. Kalsium, vitamin D, protein, dan juga aktivitas fisik. Gitu. Jadi semakin olahraganya banyak di saat muda, semakin padat tulang itu. Jadi semakin kuat dia terhadap benturan. Gitu. Waduh, kita jangan males-males nih berarti nih Sobat Kay ya. Ternyata nggak cuma cuan aja yang ditabung, tapi tulang juga harus ditambah. Baiklah. Kita akan lanjutkan lagi, nanti kita bakal tahu Sobat Kay tentang mitos dan fakta yang selama ini beredar. Kira-kira apakah hal ini mitos ataukah ini fakta? Tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Kira-kira kalau orang yang mengalami patah hati bisa patah tulang juga nggak ya, Dok ya? Bisa dong. Soalnya mungkin karena patah hati akhirnya dia jungkir ya. Itu yang menyebabkan nantinya patah hati Sobat Kay. Tapi kalau secara medis enggak ya. Patah hati itu enggak ada hubungannya Sobat Kay sama patah tulang. Nah, kali ini kita bakal mengupas ini fakta atau mitos kira-kira ya. Yang pertama adalah tidak semua orang merasakan sakit saat mengalami patah tulang. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Iya. Tapi ada tanda kutipnya pada posisi tertentu. Jadi namanya patah tulang pasti sewajarnya adalah nyeri. Ya kenapa? Karena pada saat patah akan terjadi peradangan, itu kan pasti nyeri. Namanya radang pasti nyeri. Ya. Nah, pada kondisi tertentu, contohnya adalah pada orang dengan diabetes mellitus atau gula darah tinggi. Ya, itu ada komplikasinya. Salah satunya adalah kerusakan saraf dan pembuluh darah. Kalau sudah kerusakan saraf, artinya dia tidak akan merasakan lagi sensasi nyeri. Contohnya pada kaki biasanya. Nah, itu kaki pada salah satu komplikasi diabetes adalah tulangnya menjadi kropos dan dia patah dan tapi tidak merasakan nyeri, hanya dirasakan kok agak bengkak ya. Ini pasti ronsen patah. Ya, kenapa nggak nyeri ya? Karena tadi saraf yang di perifer atau di ujung itu dia sudah rusak karena gula darah yang tinggi itu. Itu pengecualian. Pengecualian ya Sobat Kay. Ada kondisi penyakit lain juga mungkin, Dok, selain diabetes? Itu sih. Itu aja ya. Ini mitos kecuali untuk kondisi diabetes Sobat Kay, karena diabetes tadi justru mereka tidak mengalami sakit ya saat mengalami patah tulang karena bukan karena dari benturan itu tadi ya, Dok ya. Yang kedua adalah lansia lebih rentan mengalami patah tulang. Fakta atau mitos kira-kira? Fact ya. Fakta. Ya, kenapa? Karena fakta, karena tadi di atas 30 tahun dia penyerapan tulang tuh lebih tinggi rate-nya daripada menumpuk tulang. Jadi terjadilah pengeroposan, terutama pada wanita. Setelah dia menopause atau dia sudah tidak mens lagi, ada perubahan hormon, jadi semakin besar lagi penyerapan tulang di tulangnya sendiri. Jadi kalau sedikit terkena benturan yang seharusnya kalau di usia muda tidak apa-apa, di usia tua bisa terjadi patah. Baiklah, hati-hati nih yang usianya. Kita jadi reminder sama usia-usia kita nih Mbak Galuh ya. Tapi yang penting dari sekarang harus mengubah gaya hidup ya kayaknya, Dok ya. Yang selama ini kita sering mager-mageran, tadi udah disebutin tuh Sobat Kay, aktif bergerak sama nutrisi juga penting olahraga banget. Ya, yang penting olahraga. Masih suka micin-micinan ya, Mbak? Enak itu. Waduh, dikurangin aja. Yang berikutnya, anak-anak hingga remaja lebih cepat pulih dari patah tulang dibanding orang dewasa dan lansia. Masuk mana nih? Fact ya, tetap ya. Fakta. Kenapa? Karena ya dari ini aja anak kecil dia masih dalam masa pertumbuhan ya. Jadi kalau di tulang itu ada namanya lempeng pertumbuhan atau growth plate, dan juga ada selaput tulang itu namanya periosteum. Nah, kalau di anak-anak itu dia masih aktif. Jadi sedikit tetap patah, dia akan healingnya atau
penyembuhannya akan jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Bersyukurlah untuk anak-anak, tapi jangan sampai anak-anak ya. jadi terkena patah tulang, Sobat K. Meskipun kan kita pura-pura ngaku jadi anak-anak ya Mbak, ya itu nggak bisa juga karena tubuh jujur ya dengan kondisinya sendiri. Yang berikutnya, setelah sembuh dari patah tulang maka tulang akan lebih kuat. Mitos ya. Mitos. Karena tadi saya bilang tulang tidak bisa melampaui kekuatan dari yang sebelumnya gitu ya, apalagi kalau sudah tua gitu ya. Jadi kalau pada dewasa dia patah itu biasanya setahun dari patah itu kalau ditangani dengan benar dia akan strength-nya atau kekuatannya akan kembali 100% sama dengan sebelum patah. Jadi tetap kok kekuatannya akan sama. Tidak lebih. Yang berikutnya, penderita patah tulang dilarang mengkonsumsi minuman dingin dan bersoda. Nah ini agak tricky sebenarnya, tapi lebih ke mitos. Mitos. Kenapa nih kok tricky nih dok? Karena gini, dingin dan soda ya. Kalau makanan dingin tuh dia kalau dimakan tuh dia lebih bersifat dingin dan soda itu lebih bersifat mengenyangkan. Sedangkan kalau pada saat patah tulang untuk healingnya kita tuh butuh nutrisi yang banyak gitu. Jadi kalau dingin dia akan lebih mengontraksikan lambung jadi cepat kenyang. Soda juga dia akan dia akan berbusa dan dia akan mengisi lambung jadi cepat kenyang. Sehingga tidak ada tempat lagi kita untuk masuk makanan bergizi, sayur, susu, kalsium, vitamin D kan kita nggak bisa masuk lagi. Jadi lebih ke sana sih. Lebih ke mitosnya ya, Sobat K ya. Jadi nggak apa-apa minum soda juga, tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering aja. Soalnya sewajarnya saja. Ada yang sering bilang kayak gitu sih dok, jangan minum minuman soda kalau lagi patah tulang, jangan minuman dingin. Mungkin tahu dari mana ya. Ini yang perlu dipertanyakan nanti, Sobat K. Jadi itu adalah mitos kalau penderita patah tulang dilarang mengkonsumsi minuman dingin dan bersoda. Cuman kembali ke jumlahnya juga ya, jangan terlalu banyak. Mungkin ya kalau bisa ya seminggu sekali 2 kali lah gitu, jangan tiap hari juga. Jangan tiap hari. Ya minuman kayak gini aja lah, yang air mineral gini ya, Sobat K. Yang terakhir adalah saat mengalami patah tulang dan masih bisa bergerak, bukan berarti kondisi tulang dalam keadaan baik-baik saja, dok. Ya fakta. Fakta ya. Ya, jadi walaupun masih bisa bergerak, tapi kalau dicek lebih teliti lagi, geraknya dia bisa gerak, tapi mungkin tidak seluas gerakan yang sebelumnya. Kita ambil contoh misalnya pada orang tua sering dia patah tulang di pergelangan tangan. Sakit sih dok, dia cerita sakit sih dok, tapi masih bisa gerak gitu. Tapi coba bandingkan sama sisi yang kanan dia bisa bagus, tapi yang ini dia cuma segini aja. Gitu. Jadi tidak selalu dia masih bisa gerak nggak apa-apa nih, atau si Rosen patah. Gitu. Nah itu dia, akhirnya kita jangan melakukan self diagnose juga ya. Apa yang kadang kita rasa itu baik-baik aja, belum tentu dengan hasil pemeriksaan dari tim medis nanti sesuai. Kecuali mungkin kalau dokter sendiri ya, dokter sendiri kan bisa melakukan pemeriksaan sendiri juga nih. Kecuali kalau kita sebagai masyarakat awam, Sobat K, jangan langsung berasumsi ketika mengalami patah tulang masih bisa bergerak, berarti kondisi tulang dalam keadaan baik-baik aja. Itu dia soal mitos dan fakta yang sudah kita bahas dalam BTS kali ini. Dari Mbak Galuh ada info lagi nih mungkin di segmen kita yang terakhir nih. Kebetulan hari Kamis itu kita ada promo namanya apa ya bentar. Waduh ya, sabar ya. Karena ini sebenarnya maunya dirahasiain, cuman karena saya udah terlanjur nanya kan nggak mungkin nggak dijawab gitu ya. Gak apa-apa lah, dijawab sekarang lah Mbak Galuh. Kita ada promo Kopassus, jadi Kopassus ini layanan buat Kopassus ya? Enggak. Kopassus ini singkatan sih. Jadi Kamis opsi promo aneka screening umum Siloam. Jadi itu mau sampai akhir Maret ini. Promo screening. Iya, jadi setiap hari Kamis itu kita buka layanan promo ini. Itu ada promo untuk screening prostat sama untuk USG kehamilan. Nah itu bisa digunakan ya kesempatan ini ya, karena sekalian nggak ada salahnya untuk melakukan sekali lagi medical check up ya untuk diri kita, Sobat K. Biasanya kendaraan-kendaraan selalu kita cek dulu ya, masih aman dong nggak nih tarikannya, kesehatan. Nah itu dia Sobat K. Atau bahkan makanan aja kita selalu cek makanan kita sehari-hari, tapi kenapa kesehatan yang justru agak kita abaikan. Maka mulai sekarang tadi udah ada promo Kopassus itu ya. Ini setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis sampai jamnya mungkin nggak ada ya, jam sih. Nggak ada ketentuan ya. Jamnya menyesuaikan jam dokter.
Oh, baiklah, menyesuaikan jam dokter. Dan ada batasnya mungkin, Mbak? Sampai tanggal berapa nanti? Sampai tanggal 31 Maret. Okay. Itu untuk informasi detailnya bisa diakses di website kami, sama juga ada di story Instagram kami atau di feed Instagram kami. Jadi langsung aja ya Sobat K bisa follow Instagramnya Siloam Hospitals ya di @siloamjember. Kalau websitenya di www.siloamhospitals.com. Oke, syarat landline-nya mungkin nanti tinggal disesuaikan aja ke CS ya. CS-nya boleh dong diinfo lagi nih Mbak Galuh. Iya, karena kita kadang-kadang gampang lupa soalnya Mbak. Oh iya, untuk CS-nya Siloam itu di 0812 4913 9353. Baik, langsung aja Anda bisa kontak 0812 4913 9353. Kita udah masuk di segmen yang terakhir, ada conclusion dari dokter Angga mungkin. Ya, mungkin kesimpulannya adalah patah tulang adalah satu kondisi di mana rusaknya ya atau terputusnya struktur tulang itu biasanya karena benturan. Gejalanya bisa ada nyeri, lalu ada perubahan bentuk, ada gerakan yang palsu, tadi saya bilang false movement, dan didiagnosisnya biasanya dengan klinis dan juga radiologis atau X-ray. Nah, pengobatannya bisa dua, bisa operatif dan non operatif. Oke, nanti tergantung dari hasil diagnosisnya. Dan juga untuk menghindari bisa terjadinya patah tulang sedini mungkin dari jangan malas bergerak, jangan mager, aktivitas yang fisik yang baik, yang banyak, dan juga asupan gizi juga. Baik, mantap. Banyak banget nih yang kita udah dapat sore hari ini. Makasih ya Dokter Angga udah hadir. Sama-sama, terima kasih. Kita bisa jaga terus kesehatan tubuh kita Sobat. Kayak Mbak Galuh juga info-infonya menarik banget nih. Kita jadi semakin sadar untuk nggak ada capek-capeknya, jaga-jaga ya. Cek terus kondisi kesehatan kita Sobat K. Kadang-kadang ketika kita merasa kita baik-baik aja, padahal belum tentu ya. Dalam tubuh kita sebenarnya ada sesuatu nih mungkin Sobat K. Bahkan kadang tanda-tanda itu mungkin muncul, tapi kita berupaya menyembunyikannya. Jangan sampai kayak gitu, daripada nanti ujung-ujungnya malah akan lebih fatal lagi Sobat K. Sekali lagi terima kasih udah hadir sore hari ini Dokter Angga, Mbak Galuh. Terima kasih Sama-sama, Mas. terima kasih kembali. Ya, kita akan kembali lagi Sobat K di BTS edisi berikutnya. Sampai jumpa. Satu